lagi dengan saya Maghfiratul Aini. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi cara perkembangan kognitif anak melalui metode belajar. Bagaimana cara penerapannya dan manfaatnya apa saja? Simak videonya. Dalam metode perkembangan kognitif anak usia dini banyak sekali metode pembelajarannya, seperti metode bercerita, metode bermain, metode tanya jawab, metode karya wisata, dan lain sebagainya. Tergantung kalian nih mau memakai metode seperti apa. Kalau saya pribadi ingin memakai metode bercerita. Kalian ingin tahu nggak metode bercerita itu seperti apa, manfaatnya apa, dan bagaimana cara penerapannya? Sebelum itu kita harus mengerti dulu metode bercerita itu apa. Nah, ingin tahu kan kalian? Metode bercerita itu adalah penyampaian cerita secara lisan kepada anak. Jadi, memudahkan seorang anak untuk memahami apa yang kita sampaikan. Dan mereka juga memberikan kesan yang baik terhadap kita. Jadi setiap apa yang kita lontarkan dan apa yang kita ceritakan kepada anak akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Jadi baik-baik dalam bercerita dan pilih cerita yang menarik untuk anak. Nah, kalian ingin tahu tidak bagaimana cara penerapannya menggunakan metode bercerita? Lebih baik sih metode bercerita itu menggunakan alat peraga agar membantu kita untuk menyampaikan materi atau cerita yang kita sampaikan. Contohnya nih, saya ada alat peraga seperti tanaman. Di sini saya pakai bunga kertas ya. Itu kan cuma buat contoh aja biar kalian mengerti. Nah, untuk selanjutnya saya juga memakai alat peraga mobil-mobilan. Kalau misalnya kan anak cowok itu suka dengan mainan yang keren-keren seperti mobil, sepeda, atau lain sebagainya, terserah kalian sih. Lalu selanjutnya saya juga kadang menggunakan metode bercerita menggunakan alat peraga boneka. Hal ini akan memudahkan seorang anak itu memperhatikan kita. Ini saya paparkan bagaimana cara menyampaikan sebuah cerita menggunakan metode bercerita di dalam kelas. Kalian sebagai para pendidik tidak boleh grogi atau tidak boleh merasa canggung di depan anak-anak, karena itu membuat kebosanan kepada anak-anak. Contohnya seperti ini. Halo anak-anak, di sini Bu Guru membahas sebuah tanaman nih. Tanaman apa ya ini? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya Bu Guru, itu tanaman bunga mawar. Kita sebagai pendidik harus juga menjawab dengan bersemangat dong. Ya, betul sekali. Bunga mawar ini warnanya udah merah, ada yang putih. Baunya juga sangat harum sekali. Bunga mawar ini biasanya ada durinya teman-teman. Nah, kalau durinya ketusuk ke tangan kita akan mengeluarkan darah. Sakit. Rasanya seperti digigit semut. Tapi kalau kena tusuk durinya, bunga mawar akan mengeluarkan darah. Jadi kalian harus hati-hati ya anak-anak. Nah, ceritakan dengan penuh semangat dan berekspresi agar anak-anak juga mendengarkan kita secara fokus dan anak-anak juga memahami apa yang telah kita sampaikan. Setelah kita menyampaikan cerita di depan anak-anak, buatlah kata-kata pemantik agar anak-anak itu bertanya kepada kita. Hal itu memastikan kalau anak-anak memahami apa yang sudah kita sampaikan. Contohnya nih, anak-anak, tadi Bu Guru cerita apa ya? Tadi Bu Guru membawa tumbuhan apa ya? Lalu tumbuhan itu baunya seperti apa? Siapa yang tahu? Gitu. Biar anak-anak itu mengeluarkan apa yang ada dalam isi pikirannya. Jadi soal pembelajaran itu jangan tertuju pada buku tema. Hal itu akan membuat anak-anak itu sulit berkembang. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa dicontoh loh. Manfaat metode bercerita bagi perkembangan anak usia dini. Manfaat yang pertama adalah pengembangan kemampuan berbahasa anak. Dengan kita yang terus tiap hari bercerita di depan anak akan menambahkan kosakatanya dan kemampuan berbahasa mereka. Manfaat yang kedua yaitu stimulasi imajinasi dan kreativitas. Maka setiap kita bercerita, anak-anak itu pasti membayangkan bagaimana itu kondisinya, seperti apa yang kita ceritakan, itu pasti anak-anak pasti berimajinasi.
Lalu manfaat yang keempat yaitu kemampuan mendengar dan fokus. Dengan adanya kita bercerita, anak-anak itu pasti fokus kepada kita nih. Nah, itu akan memudahkan mereka untuk mengembangkannya. Lalu manfaat yang keempat adalah banyaknya minat belajar pada anak-anak nih. Jadi sebagai pendidik harus pintar-pintar ya memilih metode apa yang akan dilaksanakan dalam kelas. Jadi jangan terpatok pada buku tema. Semua metode yang sudah saya paparkan itu manfaatnya sama saja, lebih ke perkembangan kognitif anak usia dini. Sekian dari saya, Mbak Ghafiratul Aini. Jika ada salah kata dan tidak mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.